Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita senang bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saudara, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang menyeberang Sungai Yordan. Ini satu kisah yang sangat indah dan sangat menarik untuk kita berjalan dengan iman. Saudara, ada kalanya kita harus melangkah dengan iman. Itu Tuhan yang menghendaki. Yosua 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat di peta, negeri Kanaan itu adanya di seberang Sungai Yordan. Saudara, kalau saudara perhatikan peta yang ada, ini adalah Sungai Yordan, Jordan River, saudara. Lalu kemudian di sebelah barat ini, yang dekat Mediterranean Sea, itu Laut Mediterranean, ini yang disebut negeri Kanaan. Jadi, kalau mau masuk ke negeri perjanjian, itu harus lewat Sungai Yordan. Jadi harus menyeberang dari sini ke Sungai Yordan. Tanpa melewati Sungai Yordan tidak mungkin. Ini jalan satu-satunya yang paling baik. Jadi kalau mau orang Israel masuk ke negeri yang Tuhan janjikan kepada Abraham, dia harus masuk melewati Sungai Yordan. Nah, ini yang ada. Nah, saudara, jadi ingin masuk harus menyeberangi Sungai Yordan dulu. Tidak ada cara lain. Tadinya ada, yaitu melalui padang gurun Kades Barnea. Tetapi bangsa Israel tidak mampu, terlalu berat sehingga mereka undur dari Tuhan. Nah, saudara, melalui sana, melalui Kades Barnea, itu terlalu berat. Itu yang ada, sehingga banyak mereka undur. Itu kejadian itu 40 tahun yang lalu. Nah, orang Israel tidak sanggup, karena dia melihat lawannya terlalu besar. Akhirnya dia tidak undur dari Tuhan, tidak percaya. Orang yang undur tidak akan mengalami pekerjaan Allah yang indah. Jadi saudara, Tuhan membawa cara yang lain, yaitu melewati Sungai Yordan. Nah, kalau saudara lihat peta, kembali lihat peta, saudara, kita menemukan ini Kades Barnea. Nah, di Kades Barnea ini, orang Israel bisa langsung sebetulnya, langsung masuk ke Berseba, ini Hamas, saudara, dia masuk, dia tidak perlu lagi lewat Sungai Yordan. Tetapi ini terlalu berat dan tidak mungkin. Kenyataannya mereka tidak sanggup, mereka undur, saudara. Jadi hanya satu cara, yaitu melalui Sungai Yordan. Nah, itu yang ada. Hanya satu baru bisa menikmati janji Tuhan melewati Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat penguburan kehidupan lama. Kenapa? Sebab di Sungai Yordan inilah Yohanes membaptiskan banyak orang. Saudara, di Sungai Yordan ini Yohanes membaptiskan banyak orang termasuk Yesus Kristus. Membaptiskan itu, dibaptis artinya menguburkan hidup lama. Saudara, tidak ada cara lain, itu yang ada. Sungai Yordan melambangkan kematian daging. Jadi hanya satu cara, yaitu mematikan keinginan daging baru bisa. Tanpa mematikan keinginan daging, kita tidak bisa menikmati janji Allah. Bahkan Tuhan menambahi dengan kata menyangkal diri dan memikul salib. Itu poin penting, saudara. Mau ikut Yesus, mau menikmati Yesus,
mau menikmati kekristenan, mau menikmati janji Allah, pikul salib dan menyangkal diri. Tidak ada cara yang lain selain itu. Nah, saudara, kalau saya baca Ulangan 6 ayat 23, tetapi kita dibawanya keluar dari sana, maksudnya dari Mesir, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Saudara, tanda yang saya kasih huruf tebal itu dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk, saudara. Jadi Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir bukan untuk mati di padang gurun. Bukan, saudara, untuk hanya sekedar keluar. Tuhan akan tuntaskan dari keluar sampai masuk kembali ke dalam negeri yang dijanjikan. Jadi Tuhan begitu mengasihi orang Israel. Dia membawanya keluar supaya orang Israel bisa menikmati apa yang Tuhan telah katakan kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham. Saudara, itu yang ada. Nah, jadi supaya dibawanya masuk ke negeri perjanjian. Jika tidak mau keluar dari Mesir, tidak mungkin mendapat apa yang dijanjikan kepada Abraham. Itu tidak mungkin. Jika tidak mau keluar dari Mesir, tidak mungkin mendapat apa yang dijanjikan kepada Abraham. Israel di Mesir 450 tahun. Jika tidak mau keluar, tidak akan menikmati janji Tuhan. Harus mau keluar, saudara. Harus mau keluar. Jadi tidak mungkin mendapat apa yang dijanjikannya kepada Abraham. Saudaraku, harus mau keluar. Mesir melambangkan keduniawian. Mesir melambangkan keduniawian. Jika tidak mau keluar dari keduniawian, tidak akan bisa hidup dalam janji Tuhan. Maksudnya saudara seperti itu. Kalau orang mengatakan aku mau hidup dalam Tuhan, aku mau tinggal bersama dengan Tuhan, aku mau menikmati janji Tuhan, tapi tidak mau meninggalkan ke prinsip-prinsip duniawi. Saudara, maka orang itu tidak akan bisa menikmati janji Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang menikmati janji Tuhan dengan iman, saudara. Iman kepada Tuhan. Berapapun lamanya ikut Yesus, jika tidak mau keluar dari keduniawian, tidak akan bisa hidup dalam janji Tuhan. Berapapun lamanya ikut Yesus, saudara, harus mau berpisah lebih dahulu, baru Tuhan membawanya masuk. Masuk ke negeri perjanjian itu tidak mudah, harus punya iman, saudara. Baru bisa. Jadi kita bisa melihat, saudaraku, harus punya iman baru bisa. Tuhan memanggil supaya kita bergerak masuk dalam seluruh janji Allah. Tuhan memanggil supaya kita bisa masuk dalam segala apa yang Tuhan inginkan, saudara. Ini yang ada. Nah, Tuhan ingin saudara bergerak. Tuhan sudah panggil saudara dari kehidupan lamanya. Tuhan sudah panggil saudara dari masa-masa hidup yang sia-sia. Lalu saudara dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam jalan yang benar. Dan Tuhan ingin saudara bergerak menikmati seluruh janji Allah. Tema kitab Yosua sebenarnya adalah marilah kita maju. Marilah kita bergerak. Ibrani 6 ayat yang ke-1 ini mengatakan, Ibrani 6 ayatnya yang ke-1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Di sini dikatakan saudara maju terus jalan saudara. Terus bukan hanya di hal masalah elementary principle, tetapi jalan terus menuju yang perkembangan yang penuh di dalam Tuhan. Saudaraku, ini yang Tuhan ingin. Berapapun saudara lamanya, kalau tidak mau keluar tidak bisa. Yosua bangun pagi-pagi. Dalam Alkitab dikatakan dia bangun pagi-pagi dengan orang Israel. Saudara, kalau orang bangun pagi-pagi, dia menunjukkan semangat, ada tujuan. Tapi kalau orang saudara bangunnya sampai siang, malas-malas, itu seolah-olah orang itu tidak ada tujuan, saudara. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat. Dia punya keyakinan. Bangun pagi artinya ingin cepat-cepat segera tiba di tujuan. Ada kemantapan akan hidup, ada keyakinan akan hidup.
Sebab itu dia bangun pagi-pagi. Orang yang bangun pagi-pagi saudara, dia mempunyai satu keyakinan akan hidup. Bahwa hidup ini ada sesuatu yang harus segera dijalaninya saudara. Maria Magdalena bangun pagi-pagi. Lalu dia segera cepat-cepat ingin pergi ke kubur Yesus. Dan pada waktu sampai di sana, dia bisa melihat tentang kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus itu bangkit. Pada waktu pagi-pagi sampai di tempat saudara, dia lihat Yesus itu sudah bangkit. Kalau kita bisa mengalami ini saudara, kalau saudara ingin melihat kebangkitan Yesus, seperti Maria Magdalena lakukan. Saudara bangun pagi-pagi, tepat tujuan, sebab percaya Tuhan akan memberikannya. Jika orang yakin, saudara, jika percaya akan Tuhan, percaya akan janji Tuhan, maka orang akan jalannya dengan gagah. Kata Alkitab dengan jalan menengadah. Pada waktu orang Israel yang biasanya jalan itu tundukkan kepalanya. Karena dia merasa seorang budak yang minder. Tetapi pada waktu mereka meninggalkan Mesir, Alkitab mencatat bahwa mereka jalan dengan gagah. Dengan menengadahkan kepalanya. Dia berjalan berlaku sebagai seorang pemenang, saudara. Dan dia keluar dari Mesir sebagai seorang pemenang. Sekarang pun juga demikian. Pada waktu orang Israel masuk, saudara, ke negeri Kanaan, dia dengan tegap, dengan pandangan mata kepada Tuhan, dengan kepala yang tegak, karena Tuhan telah menunjukkan kemenangan kepada mereka melalui dua pengintai yang mengabarkan bahwa penduduk Yeriko gemetar, ketakutan. Oh saudara, saya gambarkan betapa gagahnya orang-orang Israel waktu itu. Betapa semangatnya mereka itu jalan, saudara, mau masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Bangun pagi-pagi, itu artinya mencari Tuhan. Yosua mencari Tuhan. Pagi-pagi dia bangun mencari Tuhan. Seperti Musa yang pagi-pagi sekali dia datang mencari Tuhan. Seperti Daud dalam Mazmur 57 ayat 8. Dia juga saudara pagi-pagi dia bangun saudara. Dia membangunkan fajar saudara. Itu yang kita bisa lihat. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Saudara, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ini berarti saudara, Daud itu lebih dulu bangun daripada matahari bersinar pagi hari. Dia mengatakan, aku mau membangunkan fajar. Sebelum matahari muncul, Daud sudah bangun. Dia mengatakan, aku mau membangunkan fajar, saudara. Jangan saudara dibangunkan oleh fajar. Jangan saudara dibangunkan oleh sinar matahari pagi. Tetapi saudara yang harus membangunkan sinar matahari pagi. Saudara itulah Daud. Hizkia juga bangun pagi-pagi. Dia berdoa, dia mencari Tuhan. Saudara, demikian juga dengan Yesus. Dia pagi-pagi, dia mencari Tuhan. Pagi-pagi dia sudah ada. Lalu dia mencari Tuhan. Saya akan lihat 2 Tawarik 29 ayat 20. 2 Tawarik 29-20. Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Pagi-pagi. Tidak mungkin saudara, orang yang jalan dengan iman mengabaikan firman dan doa. Jadi saudara, pagi-pagi dia cari Tuhan. Jadi saudara, Yosua itu pagi-pagi dia suka mencari Tuhan. Jadi tidak mungkin Yosua yang hidup dengan iman, yang mengatakan dengan iman, lalu dia mengabaikan firman dan doa. Tidak mungkin, saudara. Orang beriman tidak akan mengabaikan firman dan doa. Saudara, orang yang mengabaikan firman dan doa adalah bukan orang-orang yang punya iman, saudara. Dia hanya mengatakan dirinya punya iman, tetapi sebenarnya dia tidak punya iman. Nah, saudara, kita bisa melihat poin bagian ini. Dari Sitim mereka berangkat ke Yordan, lalu bermalam. Mengapa harus bermalam? Apakah memangnya mereka harus istirahat di tepi sungai Yordan? Lalu mereka dirikan kemah. Padahal saudara, mendirikan kemah sekian banyak cukup repot.
tapi mereka harus tinggal di sana dan bermalam di sana, saudara. Alkitab mencatat setelah 3 hari baru mereka berserukan. Apa mungkin perjalanan 1 hari lalu mereka bermalam 1 hari? Saudara, lalu mereka ada di sana. Mengapa mereka tinggal di tepi sungai Yordan? Mengapa mereka ada di sana? Apakah mereka, saudara, lalu kemudian diam? Tidak, saudara. Mereka mau menyaksikan pekerjaan Tuhan yang besar, saudara. Bagi orang-orang yang tidak mengerti, mereka berpikir, menduga Yosua sedang memikirkan bagaimana caranya menyeberang sungai Yordan ini. Bagaimana caranya menyeberang sungai Yordan? Sebab sungai itu lebar. Saudara, apalagi ini musim semi. Musim semi waktu mereka menyeberang itu ada hujan. Namanya hujan akhir. Hujan akhir itu lebih besar dari hujan awal. Itu hujannya itu besar sehingga menimbulkan banjir. Yordan itu banjir, saudara. Kalau kita lihat airnya deras melimpah. Melihat deru air seperti itu, bagaimana mungkin bisa menyeberang? Bagaimana mungkin bisa menyeberang? Biasanya kalau udah deras air seperti itu, saudara, orang penduduk Kanaan tenang karena tidak akan ada orang yang bisa menyeberang. Nah, itu yang ada. Saudara, di hujan akhir. Nah, saya tertarik dengan kata hujan akhir atau hujan musim semi waktu itu, saudara. Sebab apa? Hujan akhir, kita tahu, saudara, seringkali dilambangkan dengan pekerjaan Roh Kudus di hujan akhir. Perhatikan di hujan akhir, bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Saat hujan akhir, bangsa Israel masuk negeri Kanaan. Demikian juga, saudara, di akhir zaman. Saat hujan akhir, hujan Roh Kudus, saudara. Hujan akhir ini turun, itu akan terjadi pengangkatan dengan cara yang luar biasa. Saudaraku, kita sedang menunggu hujan akhir. Yang lalu saya sudah katakan tentang hujan akhir. Kita menunggu tentang hujan akhir ini. Ada, saudara. Ini yang kita lihat. Sebetulnya ada hubungan kata hujan akhir ini. Bagaimana menyeberang sungai Yordan? Apakah harus membuat perahu, saudara? Apakah Yosua akan berkata kepada orang Israel, kita tebang pohon, kita buat perahu, kita menyeberang? Itu tidak mungkin, saudara. Membuat rakit juga tidak mungkin. Bahkan itu berbahaya. Bisa-bisa waktu menyeberang, musuh akan memanahnya. Bagaimana membuat jembatan, saudara? Di sungai Yordan tidak ada jembatan. Tidak mungkin ada jembatan, saudara. Sebab air yang sangat deras itu tidak mungkin. Jadi saudaraku, tidak ada jembatan juga di sana. Itu hanya sungai, saudara, yang besar. Dan mereka harus menyeberangnya. Saudaraku, jadi harus ada cara Tuhan. Bukan cara manusia untuk masuk ke negeri Kanaan menyeberang sungai Yordan. Jadi harus ada cara Tuhan. Cara Tuhan, Yosua berpikir seperti saat Tuhan membelah laut Teberau. Yosua mulai berpikir itu, tapi ia butuh dengar suara Tuhan. Dia butuh mendengar suara Tuhan. Kadangkala kita juga perlu membelah laut Teberau, saudara. Saudaraku, kadang-kadang di dalam kondisi akal tidak jalan, saudara. Perahu tidak bisa, jembatan tidak bisa buka ini, tidak bisa bikin ini, musuh ada dan sebagainya. Kita harus membelah laut Teberau atau sungai Yordan. Waktu orang Israel di zaman Musa, saudara, di belakang tentara Mesir menyerang, kiri kanan juga itu tidak bisa dilewati gunung. Dan depannya itu ada laut Teberau, saudara. Tidak ada cara lain selain membelah itu laut Teberau. Sekarang pun juga demikian, sungai Yordan. Saudara, ada kalanya, itulah sebabnya saya katakan ada kalanya, saudara, kita harus membelah sungai Yordan. Artinya melangkah di dalam ketidakmungkinan, saudara. Berani melangkah, dengar suara Tuhan, lalu kemudian melangkah di dalam ketidakmungkinan, lalu menyeberang sungai Yordan, saudara. Saudaraku, kita harus berani. Kadang-kadang, saudara, walaupun tidak mungkin katanya, saudara, mana mungkin. Tapi kita menyeberang, kita langkah supaya iman kita kuat. Nah, mereka sudah berada di tepi sungai Yordan, menunggu Tuhan bergerak. Mereka menunggu Tuhan bergerak. Ketika pasukan Israel berbaris dari Sitim ke tepi Yordan yang jaraknya 10 mil, penduduk Yeriko menyaksikan pawai itu dengan ketakutan yang luar biasa. Saudara, mereka sudah mulai ketakutan. Kita jalan, saudara. Pada waktu anak-anak Tuhan sedang berjalan, pada waktu anak Tuhan berbaris, pada waktu anak Tuhan bergerak,
pada waktu anak Tuhan berkumpul, pada waktu anak Tuhan berseru kepada Tuhan, saudara, iblis juga ketakutan, gemetar. Sebab dia tahu sebentar lagi pekerjaan iblis akan dihancurkan oleh anak-anak Tuhan. Saudara, pekerjaan iblis akan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang ada, saudara. Sebab itu kalau kita jalan, kita pasti menang. Setelah lewat 3 hari, para perwira mengelilingi perkemahan dan memberitahukan bahwa apabila kamu melihat tabut Tuhan diangkat, para imam, kamu harus berangkat. Kalau saudara lihat, katanya, kalau kamu lihat tabut Tuhan diangkat, imam, segera bangun, lalu jalan, berangkat. Dulu ketika di padang gurun, jika melihat tiang awan dan tiang api bergerak, bangsa Israel harus bergerak. Tetapi sekarang, kalau melihat tabut Tuhan berangkat, maka bangsa Israel harus berangkat, saudara. Waktu saat dulu tiang awan, tiang api. Tetapi sekarang bukan tiang awan, tiang api lagi. Tetapi sekarang melihat tabut Tuhan berangkat, lalu mereka juga itu berangkat, saudara. Itu yang dulu. Dulu dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Sekarang dipimpin oleh tabut Tuhan. Memang keduanya adalah pimpinan Tuhan. Tetapi berbeda. Sebab tabut Tuhan berbicara tentang kesempurnaan. Tentang kemuliaan. Sehingga Tuhan membawa mereka kepada kesempurnaan. Pikiran kita sekarang. Bukan oh ya saudara. Kalau dulu di padang gurun mungkin kita tidak tahu. Pokoknya tabut Tuhan berjalan. Tiang awan, tiang api berjalan. Kita ngikut berjalan. Di mana tiang awan, tiang api berhenti, kita berhenti. Sebab apa? Sebab tidak tahu jalan mau kemana di padang gurun. Tidak tahu ini mau belok kemana. Semua adalah padang gurun. Pokoknya tiang awan, tiang api itu berhenti, itu kita berhenti. Tiang awan, tiang api berjalan, kita berjalan. Hanya itu. Tetapi sekarang saudara tahu tujuannya. Sudah tidak tiang awan, tiang api lagi. Tetapi tabut Tuhan karena tahu tujuannya. Yaitu Kanaan. Menyeberang masuk ke Kanaan. Hanya itu saudara. Jadi saudaraku nanti suatu waktu kita sudah tahu tujuan kita. Kesempurnaan. Kita sudah tahu melangkah kita. Kita tidak hanya tidak meraba-raba lagi. Tapi tahu kita minta pimpinan Tuhan tetap. Dan Tuhan akan membawa kita sampai kepada kesempurnaannya. Saudara, tabut Tuhan inilah tahta Allah. Tempat di mana kemuliaan Tuhan tinggal di tabernakel. Dan Allah bertahta di antara kerubim, saudara. Itu yang ada. Inilah kemuliaan. Tabut Tuhan adalah tabut di mana kemuliaan Tuhan tinggal. Dan Allah bertahta di atas kerubim. 2 loh batu yang tertulis hukum Tuhan ada dalam tabut ini. Untuk mengingatkan janji Allah dengan Israel. Di dalam tabut Tuhan itu ada 2 loh batu. Saudara, mengingatkan janji Allah dengan Israel. Dan di atas kerub itu ada percikan darah. Ada 7 percikan darah di atas. Sebagai tanda kemurahan Allah ada di sana. Saudara bisa lihat. Itu kita mengikuti. Ini adalah tata kemuliaan Allah. Tata kemurahan Allah, saudara. Dan kita mengikuti di jalan-jalan ini, saudara. Saudara, tabut Tuhan berjalan di depan. Dan bangsa Israel berjalan mengikutinya. Inilah yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan. Saudara, mengikuti firman kesempurnaan tentang menyeberang, melintasi, masuk dan hidup berkemenangan. Kita jalan sudah di dalam jalannya. Kita mengikuti, ini yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, itu memberi peristirahatan bagi kita. Kalau saudara jalan dengan Tuhan, maka jiwa kita akan tenang. Roh kita akan tenang, saudara. Sebab apa? Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Keluaran 33 ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. And I will give you rest, dikatakan saudara. Nah, Tuhan mengatakan begitu. My presence will go with you. Dan hadiratku, kehadiranku akan ada menyertai kamu. Dan aku akan memberi kepada kamu peristirahatan. Saudara, kalau hadirat Tuhan ada, kita akan mengalami peristirahatan, saudara. Dengan Tuhan. Sebab itu berjalan dengan Tuhan itu nyaman. Berjalan dengan Tuhan itu enak.
Berjalan dengan Tuhan itu ada ketenangan, saudara. Jalanlah dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak boleh terlalu dekat dengan tabut. Harus ada jarak, saudara, dengan tabut. Kira-kira 2000 hasta. Karena jalan yang dilewati itu, jalan yang belum pernah mereka alami. Kenapa tidak boleh dekat dengan tabut Tuhan? Memang tabut Tuhan itu suci dan kudus, saudara. Memangnya bisa saja dikatakan karena tabut Tuhan itu kudus, suci. Jadi orang Israel tidak boleh dekat dengan tabut itu. Bisa-bisa mereka itu celaka dan salah. Tetapi saudara, ayat lanjutannya ini adalah karena jalan yang dilewatinya belum pernah mereka alami. Jalan apa? Jalan mujizat. Jalan mujizat, saudara. Sebab Tuhan akan melakukan sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh manusia. Belum pernah dilihat atau didengar oleh orang Israel, saudara. Jalan yang belum pernah terpikirkan, belum pernah dilihat atau tidak pernah didengar atau tidak pernah timbul di dalam pikiran mereka. Itu jalannya. Orang yang mau menikmati jalan yang belum pernah didengar, belum pernah dilihat, belum pernah terpikirkan, dia harus melihat dengan sungguh-sungguh tabut Tuhan itu. Dia harus punya mata terbuka dengan jelas tabut Tuhan itu. Maka orang ini akan mengalami jalan namanya disebut jalan mujizat, saudara. Mereka harus memperhatikan dari tempatnya dan membiarkan tabut bergerak masuk ke dalam sungai yang banjir itu. Saudara, mereka harus lihat. Lalu kemudian imam itu mengangkat saudara tabut itu dan dia mulai jalan. Dia mulai menginjak kepada sungai yang banjir itu, saudara. Air sungai yang melimpah itu. Nah, setelah kira-kira jaraknya 2000 hasta, orang Israel lihat, lalu mereka mengikutinya jalan, saudara. Mereka jalan terus sampai lewat tabut itu, sampai mereka nyebrang. Karena tabut itu dengan imam akan berhenti di tengah-tengah sungai Yordan. Dan sungai Yordan itu akan berhenti mengalir, saudara. Sehingga seolah-olah dibelah dan mereka jalan. Saudaraku, kita lihat. Jikalau semua jalan buntu. Jikalau jalan itu buntu, saudara. Cuma ada satu jalan, yaitu jalan mujizat. Kadang-kadang kita bisa mengalami jalan buntu. Saudara, ini sudah diterobos, tidak bisa. Ini sudah diterobos, tidak bisa. Lakukan ini juga nggak bisa. Apapun nggak bisa. Itu membuat jalan itu buntu. Dan dia mengatakan, Tuhan, jalan ini buntu. Dan Tuhan akan membuat jalan yang mujizat, saudara. Tuhan ingin melakukan satu pekerjaan yang mujizat. Jarak 2000 hasta. 2000 hasta ini, saudara, ini sama dengan ukuran ruangan suci. Jarak ukuran ruangan suci yaitu 20 kali 10 kali 10, yaitu 2000 hasta. Ini 2000 hasta, saudara. Inilah jalannya ruangan suci. Hidup dalam kesucian, ini adalah jalannya imam. Sebab hanya imam yang boleh masuk ruangan suci. Jadi jarak 2000 hasta, ini adalah jaraknya ruangan suci. Saudara, artinya harus hidup di dalam ruangan yang suci. Untuk bisa menikmati jalan yang tidak terduga. Untuk bisa menikmati jalan yang tidak terpikirkan, yang tidak tergambarkan, yang tidak timbul di dalam hati. Saudara, itu harus jalan di dalam ruangan kudus. Saat kita ada di dalam jalan itu, kita akan menemukan jalan-jalan yang tidak pernah saudara bayangkan. Jalan-jalan yang tidak terduga. Hidup dalam kesucian adalah jalannya imam. Sebab hanya imam yang boleh masuk ke dalam ruangan suci. Ini adalah jalur orang yang berjalan di dalam roh, saudara. Ini adalah jalur yang mengalami hal-hal yang indah. Di zaman Musa tidak ada perintah seperti ini. Ini baru ada di zaman Yosua. Taurat Tuhan tidak bisa mengajarkan orang berjalan dalam Roh Kudus. Taurat hanya menunjukkan jalan yang benar, saudara. Tetapi Kristus menggenapkan Taurat sebab dapat mengajarkan kita berjalan dalam Tuhan, saudara. Dengan Yesus, dengan kita, maka kita bisa dapat berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Seringkali kita tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh, saudara. Jalan mana yang harus kita lewati. Pakailah jalan Roh Kudus. Mintalah pimpinannya selalu. Berserulah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Maka Roh Kudus akan menolong. Dia akan membuka jalan untuk kita. Yosua menyuruh bangsa ini menguduskan dirinya. Sebab Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Yosua berkata kepada bangsa Israel, kuduskan dirimu.
kuduskan dirimu. Saudara, itu yang ada. Sebab Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar. Tuhan ingin berbuat sesuatu yang tidak saudara gambarkan, tidak saudara duga. Sebab itu hiduplah kudus. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin pekerjaan Allah yang besar itu nyata, saudara. Pada waktu saudara John Wesley, dia ingin mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Dia mendeklarasikan holiness movement, yaitu kekudusan, gerakan kekudusan. Baru pekerjaan Allah itu besar terjadi. Pekerjaan besar tidak terjadi karena umat tidak menguduskan diri. Mengapa harus menguduskan diri? Ini tanda kesiapan. Sebab kalau belum siap, pekerjaan besar Allah tidak terjadi. Dan semua dirugikan dan nama Tuhan tidak dipermuliakan. Saudara, kita bisa lihat mengapa harus menguduskan diri, tanda kesiapan. Jika ingin Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita harus menguduskan diri. Menguduskan diri artinya siap menerima janji Tuhan. Menguduskan diri artinya siap menerima janji Tuhan. Semua peristiwa dari Tuhan syaratnya hidup kudus. Kebangunan rohani terjadi di dalam kekudusan. Saudara, kekudusan yang ada, ini yang diperlukan. Yosua menyuruh para imam mengangkat tabut perjanjian. Angkat tabut perjanjian dan menyeberang di depan bangsa. Sungguh luar biasa iman itu, saudara. Saudara, gambarkan bahwa sungai itu sedang bergolak, saudara. Bergolak-golak. Itu deras dan bunyi gemuruh air itu ada, saudara, karena banjir. Kalau saudara lihat petanya, saudara, itu aliran deras dari Gunung Hermon, lalu ke Galilea, lalu kemudian ke Sungai Yordan, itu agak curam dan airnya turun deras. Apalagi hujan, saudara, itu yang ada. Sungguh, saudara, itu menakutkan, tetapi imam itu angkat tabut. Dia mulai jalan. Saya tidak tahu apakah hati imam itu dakdikduk. Apakah hati imam itu, saudara, berdebar-debar. Mati aku. Tetapi saudara, saya pikir juga ada yang mengatakan, dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Dengan Tuhan aku melakukan perkara yang besar. Dengan Tuhan aku melakukan perkara yang besar. Dan Yosua mendorong untuk mereka maju. Lalu mereka angkat tabut Tuhan itu. Dan mereka maju. Mereka percaya kalau ada tabut Tuhan, maka mujizat terjadi. Dan mereka taat kepada perintah Yosua tanpa memikirkan apapun. Mereka tidak takut, saudara. Mereka melangkah dengan menutup telinga mungkin, menutup mata, menutup pikirannya. Dan hanya membuka diri hanya untuk taat kepada perintah, taat kepada Tuhan. Seandainya imam itu tidak taat, Sungai Yordan itu terbelah. Dan mereka akan menangis. Lalu mereka tetap kembali lagi berkata, kembalikan aku. Kembali. Oh, saudara, tetap imam harus, pendeta harus, hamba Tuhan harus punya iman. Sebab di hadapan Sungai Yordan harus ada. Saudara, mereka itu mulai melangkah. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, imam ini berani berbuat sesuatu. Dia melangkah, saudara. Inilah keberanian iman untuk menangkap apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan harus ditangkap. Imam-imam harus berani berjalan di jalan Tuhan. Harus berani untuk menjadi contoh bagi bangsa Israel. Harus berani melangkah. Imam harus berani menginjakkan kakinya di sungai lebih dulu. Imam harus berdiri tetap di tengah Sungai Yordan selama mujizat itu berlangsung. Ini cara yang memangnya berbeda dengan peristiwa di Laut Berau. Tetapi cara yang sama adalah imam. Mereka melangkah. Sekarang imam-imam berjalan. Oh, saudara, orang Israel mulai berjalan. Saudara menyeberang, luar biasa. Ini satu langkah iman. Sebab itu kitab Yosua adalah kitab iman. Kitab bergerak, kitab perang, kitab untuk melangkah. Kitab yang luar biasa ada di surga. Ini yang ada. Saudaraku,
luar biasa kalau kita lihat. Ini adalah iman. Saudara harus punya iman. Saudara harus melangkah dengan iman. Dengan iman kita bisa melakukan perkara yang besar. Dengan iman kita bisa berbuat. Oh saudara, haleluya, haleluya. Saudara harus punya iman. Harus punya. Kita akan menyanyi satu nyanyian. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesukaran, dengan imanku semua berlalu. Saudara, dengan iman, saudara. Langkah dengan iman. Lihat orang Israel berjalan. Langkah dengan iman. Dia melangkah dengan iman. Itu yang ada. Baru bisa. Kita nyanyian satu nyanyian yang ada hubungan dengan Sungai Yordan. Kita menyeberang Yordan. Lagu lama tapi kita akan menyanyikannya. Kita menyeberang Yordan. Haleluya. Menuju ke Kanaan. Haleluya. Meski banyak rintangan. Haleluya. Maju terus sampai menang. Haleluya. Saudara, kita nyebrang Yordan menuju Kanaan. Meski banyak rintangan, tapi kita maju bersama. Kita nyanyian sekali. Kita menyeberang Yordan. Haleluya. Menuju ke Kanaan. Haleluya. Meski banyak rintangan. Haleluya. Maju terus sampai menang. Haleluya. Kita menyeberang Yordan. Haleluya. Menuju ke Kanaan. Haleluya. Meski banyak rintangan. Haleluya. Maju terus sampai menang. Haleluya. Saudara, kita akan masuk di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat semua yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu hari ini. Kami punya iman kepada untuk melakukan perkara yang besar. Dan Tuhan, kami punya besar. Ajar itu kami tidak melangkah melakukan pekerjaan. Ajar kami untuk suci. Tidak. Nah, kami tahu kalau kami hidup kudus, kami bisa menjalankan pekerjaan besar. Iman tanpa kekudusan, tanpa hidup kudus, tidak mungkin. Jika hidup kami, ada kalanya kami harus menyeberang Yordan. Bukan dengan perahu, tapi dengan kuasa. Terima kasih. Tanamkan firman di dalam terpuji. Dalam nama Tuhan. Saudaraku,
kita akan masuk perjamuan kudus pada hari ini. Saudara siapkan perjamuan kudus. Roti dan anggur saudara yang sudah disiapkan, ini saudara boleh siapkan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita menyanyi satu nyanyian, salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saudara, periksa diri saudara di hadapan Tuhan. Periksa diri saudara di hadapan hadirat Tuhan. Sebab perjamuan suci bukan untuk orang yang berdosa. Perjamuan suci untuk orang yang suci. Perjamuan suci untuk orang yang mau menguduskan. Kalau saudara ada salah, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni dosa kesalahan. Kalau saudara ada salah kepada orang lain, saudara bereskan. Jangan makan perjamuan suci dalam keadaan berdosa. Kalau saudara mengatakan saya berdosa lalu saya tidak mau makan perjamuan suci, saudara juga salah. Saudara harus berkata, Tuhan aku mau ambil bagian dengan tubuh dan darah. Kalau saudara menolak untuk makan tubuh dan darah Tuhan, saudara menolak akan perjamuan kudus dan itu berbahaya. Tapi kalau saudara makan di dalam keadaan berdosa, itu juga berbahaya. Yang paling baik adalah saudara menerima tubuh dan darah Tuhan. Saudara makan dan terima, ambil. Dan saudara harus memperbaiki. Saudara, bukankah indah kalau kita memperbaiki? Ada orang mengatakan, saya ada salah berdosa. Saya tidak mau makan perjamuan. Dia telah menolak tubuh dan darah Tuhan. Jangan menganggap, oh ini benar. Tidak saudara, itu tidak benar. Dia menolak. Tapi saya ada salah, ada dosa, bereskan. Minta ampun kepada Tuhan. Itu yang benar, saudara. Itu yang benar. Jangan sampai kita tidak mengerti, saudara. Saudaraku, saudara renungkan, bereskan. Sambil kita menyanyikan nyanyian ini lagi. Salibnya, salibnya, mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saudara yang sudah periksa diri, saudara boleh bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, kita angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory. Glory. Kami menerima tubuh dan darah. Bersekutu ke tubuh. Kami dikuatkan, kami disekat. Pekerjaan tubuh dan darah membawa kami kepada kebangkitan. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk perjamuan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Berkati anak. Berkati umat. Berkati pekerjaan. Bapak, anak-anakmu butuh berkat dari. Biar berkat Tuhan juga turun selalu. Baik berkat jasmani, tapi berkat rohani. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan. Amin. Kita nyanyi-nyanyian. Yang terakhir menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan perang gantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan perang gantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu.